bagi yang sudah pernah donor minimal 5 sampai 10 kali. Minimal 5 sampai 10 dengan membawa kali. kartu donor, bukti kartu donor dan harus 1 kakak. Oh, harus 1 Iya, kakak. nggak bisa kalau nggak 1 kakak. Gitu. Oh, gitu. Kalau misal dia donornya 5 kali, 5 kali itu diskon 50%, kemudian kalau memang sudah lebih dari 10 kali nanti kita kasih free. Oke, kasih free. Tapi kita tidak berharap ya. Per shiftnya kita juga kan kita update stok nih, padahal kita juga sering bicarain, padahal stok kita ada ya banyak ya kok pada bilangnya kosong seperti itu. Ya, di Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Nah, kali ini kalau kemarin kita sudah bahas jangan panik kalau ada yang butuh darah. Kali ini narasumber saya akan membahas lebih jauh mengenai stok darah dan bagaimana cara untuk meminta darahnya. Meminta ya pokoknya minta darah lah ya. Oke, narasumber saya pada pagi hari ini ada Mas Sofyan dan Mbak Septi. Hai. Assalamualaikum. Halusnya Anda. Mas siapa tadi? Mas Sofyan. Masuk TV dong. Oh, Masuk TV. Masuk TV gitu maksudnya. Nah, ini kan pelayanan darah di PMI itu buka 24 jam, baik untuk donor darahnya maupun permintaan darahnya, ya kan. Bisa dilihat dari kantong matanya Mas Sofyan itu dia jaga di sini 24 jam ya. Nggak tidur. Nggak tidur. Udah 7 tahun. 7 tahun 24 jam nggak tidur. Oke. Nah, ngobrol-ngobrol soal pelayanan darah nih kan PMI Solo buka 7 kali 24 jam dan waktu permintaan darahnya itu kapan dan bagaimana? Ya, kalau untuk permintaan darah memang kita layani 7 kali 24 jam. Jadi misal ada masyarakat Solo Raya atau mungkin dari luar Solo membutuhkan darah, kita siap melayani 24 jam. 24 jam. 24 jam. Oke. Tanpa istirahat. Tanpa Makanya kantong matanya kayak gini. Oke. Udah nggak mata panda lagi ya? Oh, beruang. Oh, udah ke beruang ya. Nah, kalau untuk Mbak Septi ini biasanya di PMI itu menyediakan darah apa saja dan golongan darah apa saja? Untuk darah di PMI Solo itu golongannya ada A, AB, O, dan B. Agak dekat ngomongnya, agak dekat, jangan jauh-jauh, ntar kita kangen. nervous ya. Oh iya, nervous. Oke. Emang ada golongan darah apa golongannya saja? A, B, O, AB. AB, Gitu. O, Untuk AB jenis ya. darahnya sendiri di sini di PMI ada PRC, PRC WB, itu pack red cell. iya betul, merah. saudara merah. Terus ada trombosit, ada FFP, ada white blood. Whole blood. Oke, sel darah. Satu kantong darah penuh itu namanya Iya. whole blood ya. Darah utuh lah. Darah utuh lah ya. Oke. Nah, terus mengenai biaya nih kan, kan pada ya sering denger lah pasti kan Mbak Septi, Mas Sofyan. Donornya gratis, kenapa pas minta darahnya tuh bayar gitu kan? Ya kan sebenarnya kita bukan bayar darahnya, tapi itu Bukan. biaya pengganti kan ya. Biaya Pengganti pengolahan darah. Biaya pengganti pengolahan darah yang Juga harus diganti. penyimpanan. Oke. Nah, itu berapa? Untuk darah biasa seperti WB, whole blood tadi, PRC, trombosit, FFP itu sekitar 360 per kantongnya. 350.000 per kantong. 360. Oh, Kemudian, 360. tapi ada beberapa komponen yang memang kita tidak ready stock, jadi memang itu kita produksi by request, by permintaan, seperti ada trombosit Trombosit apheresis itu oke. biayanya 3.600.000. Kemudian ada juga Satu kantongnya 3.600.000. 3.600.000. Oke. Kemudian ada juga PRC leukodilbeted itu 650. Itu PRC yang dia rendah leukosit. Kemudian sama FFP convalescent untuk yang kemarin convalescent, oke. waktu ada COVID itu kita menyediakan juga FFP convalescent itu per satu paketnya isi 2 kantong itu 4.500.000. 4.500.000. 4.500.000. Oke, kenapa harganya beda-beda? Karena Beda karena untuk jenis proses produksinya berbeda, proses pengolahannya bahannya pun juga berbeda, oke. kemudian cara penyimpanannya juga berbeda, kantongnya pun juga berbeda. Oke. Tapi melayani BPJS nggak sih? Kan mengingat harganya luar biasa sekali ya biaya penggantinya ya. Kalau untuk BPJS kita melayani untuk rumah sakit yang sudah bekerja sama tentunya Bekerja sama dengan PMI. dengan PMI. Oke. Nah itu memang bisa dilayani.
Oke, berarti main BPJS kalau rumah sakit itu sudah bekerja sama dengan Sudah PMI. bekerja sama, kemudian surat syaratnya sudah komplit nggih kita layani. Oh oke, nice sekali. Nah untuk Mbak Septi nih, tadi kan kalau Mas Sofyan udah kasih spill harganya nih, ternyata harganya wow banget. Walaupun bekerja sama dengan rumah sakit, bekerja sama dengan BPJS juga, tapi kan permintaan PMI Solo ini gak hanya dari Solo aja. Nah itu kalau misalkan nih ada keluarga pendonor yang mau minta ke sini, apakah ada keringanan atau diskon gitu nggak? Bisa, tapi kalau kita di PMI itu bagi yang sudah pernah donor minimal 5 sampai 10 kali. Minimal 5 sampai 10 dengan membawa kali. kartu donor, bukti kartu donor dan harus 1 kakak. Oh harus 1 Iya, kakak. nggak bisa kalau nggak 1 kakak. Gitu. Oh gitu. Nanti ada keringanan sendiri. Oke. Ada lebih detailnya nggak? Misalkan kalau baru donor 5 kali, apa keringanannya gitu? Kalau untuk 1 kantong ya Mas ya, 360 Ya, gitu nanti. Kalau misal dia donornya 5 kali, 5 kali itu diskon 50%, kemudian kalau memang sudah lebih dari 10 kali nanti kita kasih free. Oke, kasih free. Tapi kita tidak berharap ya sebenarnya. Sehat ya. semua aja lah Sehat pokoknya. semua aja lah. Ya itu memang fasilitas tapi kita tidak berharap ya. Pokoknya kita mah yang penting ikhlas buat donor darah Jangan, gitu jangan aja. dibanggakan kalau dapat fasilitas Iya itu. benar, jangan dibanggakan lah. Oke, nah kenapa sih seseorang itu butuh transfusi darah dari Mbak Septi dulu? Biasanya memang HB. Karena HB. HB-nya rendah. HB-nya rendah. Terus untuk Contoh kasus-kasus lain, HB-nya tentu karena saya masuk ya. Permintaan darah itu kan seperti resep ya. Jadi dokter itu meresepkan seperti obat itu kan sesuai dengan kebutuhan pasien. Misal dia memang HB-nya kurang untuk kebutuhan operasi dan sebagainya. Kadang ada yang minta PRC, darah merah untuk meningkatkan HB. Kemudian ada yang pasien seperti DHF, cancer itu minta trombosit. Kemudian yang untuk OP biasanya FFP ya, maksudnya Iya, FFP dan lain sebagainya seperti itu. Biasanya Jadi kandungan gitu. sesuai Oh, kebutuhan pasien. Oke, Gitu. berarti kapan membutuhkan transfusi darah yang tahu hanya dokter ya sebenarnya ya. Kapan, Kita hanya mau melayani jenisnya aja. apa, Kita cuma waktunya melayani aja. kapan, dokternya yang lebih tahu. Oke, kita hanya memberikan darahnya saja ya. Tapi yang jelas secara keseluruhan kasus-kasus seperti tadi itu membutuhkan transfusi darahnya. Ya, dan PMI sebagai penyedia darahnya. Iya, nice. Nah, kalau mau mendapatkan darah itu syaratnya gimana aja, Mbak? Kalau mau mendapatkan darah, permintaan darah di PMI Solo yang Agak pasti, deket, Besti. yang pasti cek ya. Iya. Yang pasti surat permintaan darah, sampel darah pasiennya harus 3 cc ya, Pak. Untuk dewasa 3 cc, untuk bayi 2 cc. Jadi kalau misalkan pakai BPJS, jangan lupa untuk persyaratannya itu seperti KK, KTP, BPJS fotokopian dan stempel BPJS dan stempel rumah sakit jangan lupa. Untuk cool box-nya juga jangan lupa dibawa. Jangan lupa Dan bawa harus sendiri ada ya berarti? iya, dari Oke. rumah sakit. Oh, dari rumah Sudah sakit. disediakan. Oke. Tapi kita juga Ternyata menyediakan syaratnya kalau lengkap misal, sekali ya. misal dari rumah sakit tidak dibawakan, kita juga menyediakan di sini. Asal tadi kembaliin ke kita lagi. Beli Bayar, ada. bayar. Oh, Beli ada. bayar. Oh, bayar. Langsung di sini nih, bayar. Tanggal 10.000 Mas. Oke, tapi biasanya dari rumah sakit kan sudah menyediakan ya. Ah, biasanya gitu. Biasanya yang nggak menyediakannya dari luar kota. Oh, dari luar kota. Oke, jadi buat rumah sakit luar kota nih barangkali nonton podcast kali ini, kalau mau minta darah ke PMI Solo jangan lupa kurirnya dibawain. Kalau luar kota biasanya keluarganya sendiri yang Oh, keluarga biasanya. Oke, wah nih keluarganya yang berjuang nih. Nah, untuk mendapatkan darah sendiri itu butuh waktu berapa lama prosesnya? Kalau prosesnya sendiri di standar di PMI Solo 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam ya. Oke, itu untuk darah yang sudah ready stock Sudah lah ready, ya. Oke, siap untuk didistribusikan memerlukan waktu 2 2 sampai 3 jam. Itu untuk pencocokannya aja. Tapi misalnya kalau memang mereka bawa donor, otomatis kan lebih lama. Karena stok kita kan sudah diperiksa ada penyakitnya atau tidak. Tapi kalau mereka bawa donor kan otomatis kita harus mulai lagi dari awal semuanya. Oke, gitu. betul. Dan itu memakan waktu yang lebih lama ya. 3 Iya, sampai 4 3 sampai jam. 4 3 sampai 4 jam luar biasa. Jadi ya mending pakai stok aja lah ya biar langsung satset gitu. Tapi kalau nunggunya bareng ayang sih nggak apa-apa sih. Ya itu masalahnya kalau punya ayang. Lah kalau yang nunggu kayak saya. Curhat, Bu. Oh iya.
Ya. Karena saya suka kelepasan gitu loh. Kayak terpendam gitu ya. Iya, tahu-tahu curhat gitu kan. Nah, tadi Mbak Septi bilang ada yang minta darah dari luar kota nih, sampai kadang nggak dibawain kulpok ya kan. Nah, itu berarti kita melayani darah dari luar kota juga, permintaan darah dari luar kota. Iya. Dan regulasinya gimana kalau dari luar kota? Ya kembali lagi itu tadi kita sebagai penyedia PMI, begitu siapapun dari kalangan masyarakat apapun yang membutuhkan darah, begitu dia datang ke PMI bawa surat sama sampel, ya kita layani gitu aja. Sebisa mungkin kita cukupi kebutuhannya. Yang jelas persyaratannya lengkap ya. Ya, Oke, berarti luar kota bisa. Nice sekali. Nah, kalau misalkan tadi kan ada keringanan nih. Kalau dari keluarga pendonor yang satu kakak tadi. Nah, kalau misalkan kita butuh, si keluarga pendonor ini butuh, caranya gimana? Keluarganya sendiri yang butuh, yaitu tadi tinggal keluarganya menghubungi perawat yang di rumah sakit, biasanya nanti diarahkan ke laborat untuk minta surat permintaan sama sampel darah pasien, kemudian dibawa ke PMI untuk diserahkan ke kita, nanti kita kerjakan kurang lebih 2-3 jam dengan stok yang ready gitu. Nice. Tapi biasanya kebanyakan yang di Solo ini sekarang udah banyak yang pakai kurir rumah sakit sih. Jadi nanti tinggal ngikuti aja, kalau memang dokternya menghendaki minta transfusi, nanti biasanya dari perawat yang sudah mengarahkan gitu. Intinya jangan panik lah ya. Jangan panik. Don't panic gitu. Nah, kan kita sering dengar nih istilah donor pengganti dan donor darah sukarela. Emang perbedaannya apa, Mbak? Kalau donor sukarela pengganti, donor pengganti itu donor dari keluarga. Donor dari keluarga yang mana mungkin dari permintaan rumah sakit sendiri mintanya donor yang fresh, kayak gitu. Jadi misal ada salah satu hasil dari pasien itu, kalau pakai donor PMI biasanya kan memang hasilnya nggak cocok atau bagaimana. Sebenarnya kita selalu ready untuk stoknya. Cuman memang dari pihak rumah sakit menyarankan untuk donor keluarga, kayak gitu. Berarti intinya keluarganya sendiri yang membawa pendonor ya. Itu namanya donor pengganti. Kalau sukarela? Kalau sukarela sendiri ya donor yang untuk umum. Bedanya gini, kalau donor pengganti itu entah dari keluarga atau mungkin keluarga yang minta tolong ke rekannya atau mungkin koleganya untuk donor, itu memang donornya jadi dia donor untuk pasien. Jadi berdasarkan kebutuhan pasien. Kemudian kalau memang sukarela, otomatis dia donor untuk disumbangkan, entah itu untuk siapa pasien siapapun, terserah gitu. Nah, secara sukarela, jadi nanti masuk stok nanti langsung didistribusikan untuk pasien yang membutuhkan gitu. Bedanya sih gitu, bedanya gitu. Kalau yang jelas kalau donor pengganti itu sudah ada targetnya gitu ya, mau dipakai siapa, untuk pasien siapa gitu udah ada. Tapi kalau sukarela ya sekedar donor aja untuk stok, nanti siapa yang membutuhkan ambil stok itu gitu ya. Nah, kan kita sering nih ya dapat broadcast message kayak ini baru membutuhkan darah, bla bla bla. Nggak sering kan, pasti kan. Nah, itu tuh kita sebagai orang yang baca itu tuh kita harus gimana? Ya, kalau begitu dapat broadcast ini hampir setiap hari nih kalau ada permintaan darah pasti. Yang pertama kita cross check dulu. Kita cross check ke kontak person yang tertera. Kita tanyakan memang benar-benar membutuhkan atau tidak, kemudian pasiennya di mana, identitas pasien dan lain sebagainya, kemudian kebutuhannya seperti apa, butuhnya kapan. Nah, takutnya nanti kalau memang broadcast itu sudah berusia beberapa hari, masih pesan berantainya masih diteruskan aja, ternyata pasiennya sudah nggak membutuhkan. Ternyata udah sembuh gitu kan ya. Ternyata udah di rumah. Udah sama ayang. Enggak dong, di rumah nggak sama ayang, sama orang tua dong. Ya kan diapeli ayang. Kemudian kita cross check ke rumah sakit juga. Kita tanyakan ke rumah sakit, memang di rumah sakit kan di rumah sakit juga ada bank darah rumah sakit nih. Kadang mereka mengerjakannya di bank darah rumah sakit. Kalau memang bank darah rumah sakit ternyata ada stoknya, otomatis kan nggak perlu sampai broadcast membutuhkan darah dan sebagainya, minta orang untuk donor dan sebagainya. Nah, itu kalau memang dari rumah sakit sudah di cross check, memang ada stoknya, berarti kan bisa dikerjakan di rumah sakit. Atau memang kalau memang dari rumah sakit kosong,
kemudian kita cross check ke PMI. Nah, benar enggak ini ada kebutuhan seperti ini, kira-kira di PMI bisa nggak melayani, atau memang biasanya kalau broadcast itu ada kata-kata yang agak gimana gitu ya. Stoknya PMI kosong. Kosong, Oke. nah, itu. Padahal banyak, udah bikin Iya. deg-degan ya. Padahal kita sebagai penyedia sebisa mungkin kan kita mencukupi kebutuhan pasien kan. Iya, betul. Kita menjaga keseimbangan stok juga dong. Nah, kadang masyarakat awam itu nggak tahu yang dibutuhkan pasien itu apa. Kenapa sampai Disebut kosong. gitu ya. Gitu ya. Padahal kan memang ada beberapa darah yang memang kita ndak stok karena bukan kita ndak mau nyetok, tapi karena umur darahnya yang ndak bisa lama. Kemudian ada beberapa kasus yang memang dari dokternya menghendaki harus donor nih, seperti itu. Nah, makanya mungkin ya itu tadi di cross check dulu apakah memang benar kebutuhannya untuk pasien siapa dan lain sebagainya gitu. Oke, berarti sahabat PMI di luar sana kalau baca broadcast message menyebutkan stok darah PMI kosong, bisa lah ya dikonfirmasi ke kontak Dikonfirmasi personnya dulu. itu dulu. Iya, Boleh betul. telepon PMI, bener nggak nih stoknya kosong gitu ya. Oke, Oke, intinya dan satu lagi. gimana? Misal nanti memang kita sudah cross check nih, sudah cross check ke keluarga pasien, ke yang tadi broadcast, kemudian ke PMI dan sebagainya. Kalau memang sudah dapat jawaban kalau pasiennya sudah terpenuhi, ya kita tanggepin pesan itu, kita beritakan kalau memang Lor ini sudah terpenuhi. Jadi oke, nanti nggak membantu semakin jawab ya. nggak Oke. semakin berantai lagi nih. Oke. Memutus rantai broadcast gitu lah ya. Karena memang ya insya Allah PMI Solo itu selalu berusaha untuk memenuhi permintaan darah, Insya Allah. baik di Solo maupun yang ada di sekitar Solo ya, Ya. gitu kan. Oke, tapi pernah nggak sih ada dapat isu-isu yang lumayan bikin kaget gitu mengenai stok darah? Pernah nggak? Sering lah. Oh, sering. Sering. Contohnya Ya, itu apa? Itu tadi. Kayak stok kosong gitu. Stok kosong. Stok Nggak kosong itu ada. yang paling bikin gemes gitu Oh, ya. bikin gemes. Gemes. Padahal per shift-nya kita juga kan kita update stok nih. Padahal kita juga sering bicarain. Padahal stok kita ada ya banyak ya, kok pada bilangnya kosong seperti itu. Nah, makanya itu perlu cross check tadi itu. Oke, luar biasa. Berarti paling sering emang di teleponnya karena stok itu tadi ya. kosong, Oke, iya. padahal stoknya tuh sudah tertera di sosial media PMI ya kan. Nah, mungkin kalau misalkan nih saya mau konfirmasi ke PMI, menghubunginya lewat mana? Bisa nanti ke nomor telepon kita yang telepon kantor. Nah, ini ada nih. Darat, Mak Jreng keluar ya. Itu. Terima kasih Mas, saya soalnya juga agak lupa. Oh iya. Nomor WA CSO ya Mas. Ini nomornya kalau misalkan Iya. mau konfirmasi, Gitu, mau nanti menanyakan bisa. terkait stok darah bisa ke nomor ini ya. Bisa ke WA belakangnya. Itu juga bisa kita layani 24 jam. Oke, nanti passwordnya Masuk TV gitu. Tanya-tanya yang di luar PMI juga disarankan boleh. Tetap ya, tapi ke nomor pribadi aja ya, Iya. gitu kan. Nanti bisa ditampilkan nggak ya nama saya? Oh siap. Ntar siapin dulu ya nomornya ya. IG-nya di bawah sini ya. Mbak Septi Itu mungkin dia mau nomornya sekalian. kakak dia aku tuh. Oh, Ya lah. kan cari jodoh. Oh iya. Kan udah laku semua. Saya belum. Jangan dibahas di sini gitu. Baik, intinya kalau butuh darah itu PMI Solo yang pertama adalah ready 24 jam. 24 jam. Yang kedua jangan panik, yang ketiga jangan percaya broadcast. Bisa dikonfirmasi ke nomor yang tadi ya. Ya. Kalau misalkan ada broadcast terkait stok darah atau PMI Solo stoknya kosong gitu kan. Nah, ini kita akan melanjutkan agenda lagi ya kan, karena saya tahu narasumber saya ini kan orang yang super busy gitu loh. Dia Sibuk pergerakannya tuh banyak gitu kan. Jadi saya cukupkan podcast sore ini sekian. Gak apa-apa ya, Iya, jangan nggak- nangis loh, bisa sama kangen saya. loh. Oh iya, kangen. Oke, gitu aja sahabat PMI, sampai jumpa di Jabri PMI Solo selanjutnya. Dadah.